Satunya adalah Al-Quran Al-Karim. Artinya supaya dunia ini aman, supaya dunia ini keluar berkahnya dari langit, turun dari bumi keluar, hidupnya akan menjadi selamat, berkah. Ini jawabannya ada dalam Al-Quran. Kan begitu, bukan pakai konsep lain. Hari ini kan kita lagi digiring menjauh dari Al-Quran Al-Karim. Kata kuncinya cuma satu. Orang yang jauh dari Al-Quran, hidupnya pasti tidak bakalan selamat, tidak bakalan berkah, tidak bakalan sukses. Itu udah pasti. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan isinya, termasuk kita ini, supaya hidup kita dan semuanya ini berjalan lancar, kita pakai buku panduan yang menciptakan kita, yaitu Al-Quran. Gak bisa pakai yang lain. Begitu hadirin. Kalau pakai buku panduan lain, bukan tambah aktif, tambah sempurna, tapi tambah salah, tambah rusak. Inilah yang terjadi. Kenapa kehidupan kita tidak berkah? Kenapa semakin jauh semakin jauh. Nah, gitu. Hidup semakin panjang, kita semakin jauh daripada harapan, semakin jauh daripada kesempurnaan, semakin jauh daripada keselamatan. Karena kita tidak pakai konsep aslinya. Mau coba-coba bereksperimen, silakan. Lihat, sistem kapitalis runtuh, sistem sosialis runtuh. Ini kita lagi bereksperimen saja, ini mutar-mutar. Pada akhirnya seluruh dunia ini akan mengakui la ilaha illallah. Cuman bedanya kalau mengakui setelah datang huru hara akhir zaman, nggak ada gunanya. Kalau mengakui itu sekarang, pada akhirnya semua akan mengakui ini, Pak. Tidak ada yang tidak mengakui Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sudah nyatakan, nggak ada ragu-ragu, nggak ada ragu. Semua akan menerima Al-Quran Al-Karim. Sekarang saja lah kita lagi mencoba-coba tes pakai sistem ini. Nah, nanti dalam rumah tangga juga pakai konsep-konsep yang dibuat oleh manusia, tidak bakalan selesai. Kita ini buang-buang waktu saja. Orang-orang yang selama ini menolak konsep-konsep Al-Quran ini, dia ini buang-buang waktu. Saking sombongnya itu, satu ketika akan menerima. Semua sudah menerima sekarang. Makanya jangan heran orang-orang kafir itu sudah mulai sedikit demi sedikit mereka masuk ke dalam Islam. Hanya 2 orang saja yang tidak bisa sampai kepada Islam, mengakui Islam. Yang pertama, orang bodoh, orang yang dibatasi aksesnya kepada Islam. Itu terjadi di Eropa. Beberapa dekade terakhir ini, Eropa itu mulai kaget, mulai sedikit-sedikit masuk ke dalam Islam. Kita lihat seperti di Jerman, Inggris, Prancis, itu sudah mulai orang mengakui Islam. Bukan ratusan, ribuan orang setiap hari masuk Islam. Karena kenapa? Mereka sudah mulai dapati kebenaran Islam ini, sudah mulai didapati, sudah mulai rasakan manisnya Islam. Ketika WTC dibom itu, orang mulai penasaran dengan Islam. Karena selama ini mereka tahu Islam itu barbar. Memang dibikin begitu, Islam itu kotor, Islam itu teroris. Mereka cari tahu, apa benar demikian? Sedikit demi sedikit mereka mempelajari buku-buku Islam, baru mereka kaget. Ternyata Islam ini tidak seperti yang selama ini disampaikan. Akhirnya pada akhirnya bersyahadat. Jadi akal sehat manusia ini tidak bakalan bisa dibohongi, pasti akan menerima Al-Quran. Makanya Nabi katakan, tidak beriman bagi orang yang tidak berakal. Jadi Al-Quran ini pasti bisa diterima kalau akal dilakukan, dimanfaatkan secara sempurna. Jadi orang yang menolak Al-Quran itu pasti orang bodoh. Pasti sudah tuh. Orang yang tidak menggunakan akal. Makanya Al-Quran sering menyindir, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Udah segini gamblangnya tidak mau percaya, tidak mau menerima. Yang paling lucu, ada orang-orang Islam, orang-orang munafik
yang katanya mereka Islam tapi menolak konsep Al-Quran. Itu lebih kacau lagi tuh. Orang barat saja sudah mulai senang, sudah mulai percaya, bahkan memakai konsep-konsep Islam, maka mereka maju. Lah ini ada orang Islam 7 turunan menolak konsep Al-Quran Al-Karim. Ini kan kasihan, ironi, memalukan dan sangat memilukan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Hati-hati, kita lagi muter-muter toh ini. Cuman ada yang gengsi. Padahal sebenarnya Islam ini solusi, nggak ada solusi yang lain hadirin, nggak ada solusi yang lain kecuali Islam. Makanya batu sandungan bagi mereka-mereka yang berkonsep lain ini cuman Islam saja. Musuh mereka ini cuman Islam. Memang nggak ada yang lain. Jadi kebencian mereka itu cuman kepada Islam, kepada yang lain nggak seberapa kuat. Tidak ada satupun kitab yang paling dicintai oleh manusia melebihi Al-Quran. Dan plus, tidak ada kitab yang paling dibenci oleh manusia melebihi Al-Quran. Jadi kalau bicara masalah orang cinta kepada satu konsep, kepada satu kitab, tidak ada yang bisa menyaingi manusia yang mencintai Al-Quran. Sudah paling banyak, cintanya paling kuat, siap mati demi Al-Quran. Belum ada orang yang mencintai sesuatu kitab melebihi orang yang mencintai Al-Quran. Demikian juga belum pernah antum dapati cari orang yang benci dengan suatu kitab kecuali kepada Al-Quran. Itu kalau orang kafirnya. Jadi kalau kebenciannya luar biasa, kalau cintanya pun luar biasa. Itu menunjukkan apa? Itu berarti barang bagus, itu barang istimewa gitu. Kalau Al-Quran ini biasa-biasa saja, buat apa dicintai berlebihan? Atau buat apa dibenci berlebihan? Kan begitu, itu menunjukkan itu ada sesuatu di situ. Sesuatu yang besar pastinya. Kalau sesuatu itu kecil, ngapain habiskan waktu untuk benci? Itu jawabannya langsung. Jadi Islam ini istimewa. Makanya kebencian kepada Islam, kebencian kepada Al-Quran itu memang habis-habisan. Begitu hadirin. Kita harus bangga menjadi orang Islam. Bangga memiliki kitab yang seperti ini. Bangga. Kita ini lagi muter-muter habiskan waktu. Suatu ketika seluruh dunia akan mengakui Al-Quran Al-Karim. Banyak penemuan-penemuan dari orang-orang kafir itu ini karena terinspirasi dari Al-Quran. Kita saja nih, Masya Allah, nggak tahu ini pintar apa-apa kita. Untuk mengusir corona saja, corona ini nggak usah pakai yang lain sebenarnya. Pakai Al-Quran ini dibacakan terus, murattal terus. Makanya Nabi katakan, nawwiru buyutakum bis-sholati wa tilawatil Quran. Cahayakan, sinari rumah kalian itu, jangan seperti kuburan. Dibikin supaya terang benderang. Dengan apa itu? Sholat dan juga membaca Al-Quran. Dibaca Al-Quran di situ. Itu yang kotor-kotor keluar. Corona itu bisa hilang. Bacakan Quran ini. Begitu hadirin. Ini enggak pakai cara macam-macam. Bahkan ada yang mengatakan pakai masker harga mati. Tidak pakai masker bisa mati. Bukan masker, ini loh Al-Quran ini. Kok jadi pintar begitu? Gimana ceritanya? Itu orang Islam itu. Kok ngomongnya kok aneh begitu? Solusinya tuh ada dalam Islam, gak ada tempat lain. Al-Quran huwa syifa. Kan begitu. Al-Quran itu obat. Allah yang sampaikan itu. Masa gak percaya? Allah sendiri promosikan Al-Quran itu obat. Ma huwa syifa wa rahmah. Rahmah itu kumpulan semua kebaikan. Antum mencari apa di sini? Semua ada di sini. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw quti'at bihil ardu aw kulimah bil mauta falillahi amru jami'ah. Kalau kalian kepingin cari alat yang bisa membuat gunung itu berjalan, Al-Quran alatnya. Kalau kalian kepingin cari alat bumi ini bisa dipotong-potong, terbelah-belah, dipisah-pisahkan, alatnya itu Al-Quran.
Kalau kalian kepingin cari alat di mana orang mati ini kalian bisa hidupkan, ajak ngomong orang mati, Al-Quran ini alatnya. Ini Allah sendiri yang promosikan.